Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Kusmalingsi, NIM 12010723376 dari kelas C Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membahas tentang sistem periodik. Pembahasannya yang pertama adalah klasifikasi unsur dalam sistem periodik. Yang kedua, sifat-sifat periodik unsur. Yang ketiga, konfigurasi elektron dalam sistem periodik modern. Yang keempat, sistem periodik modern. Klasifikasi unsur dalam sistem periodik. Pada tahun 1984, JAR Newlands mengklarifikasi unsur-unsur dalam sistem periodik disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Unsur ini dapat dikenali dengan nomor urut dan dibagi menjadi 7 golongan. 7 golongan tersebut adalah hidrogen, lithium, berilium, karbon, nitrogen, boron, dan oksigen. Hubungan ketujuh golongan ini disebut dengan hubungan oktav. Klasifikasi secara umum, unsur dikelompokkan menjadi: yang pertama, unsur logam; yang kedua, unsur non-logam; yang ketiga, unsur semi-logam. Unsur logam. Logam adalah unsur yang memiliki sifat mengkilap dan umumnya merupakan penghantar listrik dan panas yang baik. Unsur-unsur logam umumnya berwujud padat pada suhu dan tekanan normal, kecuali raksanya yang berwujud cair. Yang kedua, unsur non-logam. Unsur-unsur non-logam berwujud gas dan padat pada suhu dan tekanan normal. Contohnya oksigen dan nitrogen. Yang ketiga, unsur semi-logam. Unsur semi-logam disebut juga dengan nama metaloid. Metaloid biasanya bersifat semikonduktor. Bahan yang bersifat semikonduktor tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik pada suhu yang rendah, tetapi dapat menghantarkan listrik dengan baik pada suhu yang tinggi. Sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai ke kulit atom yang ditempati elektron terluar. Jarak tersebut dapat diukur dengan satuan pikometer atau angstrom. Yang kedua, energi ionisasi. Suatu atom dapat menghilang atau melepas elektron menjadi ion positif. Pelepasan elektron tersebut merupakan energi untuk mengatasi gaya tarik intinya. Besar energi yang diperlukan untuk melepas suatu elektron dari suatu atom netral dalam wujud gas sehingga ion berwujud gas dengan muatan +1 disebut dengan energi ionisasi. Yang ketiga, afinitas elektron. Selain dapat kehilangan elektron, suatu atom dapat pula menerima tambahan elektron sehingga membentuk ion negatif. Energi yang menyertai penambahan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan -1 disebut afinitas elektron. Yang keempat, elektronegativitas adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Elektronegativitas juga berkaitan dengan kecenderungan untuk elektron sehingga bermuatan negatif, tetapi tidak dikaitkan dengan pembentukan ion positif atau ion negatif. Konfigurasi elektron dalam sistem periodik modern. Yang pertama, pengertian konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan atau distribusi elektron-elektron pada suatu atom atau molekul. Susunannya mengikuti aturan khusus. Aturan tersebut antara lain prinsip Ahbau, kaidah Wood, dan larangan Pauli. Menurut hukum mekanika kuantum, untuk sistem yang hanya memiliki satu elektron, elektronnya dapat berpindah dari satu konfigurasi ke konfigurasi lainnya dalam bentuk foton. Konfigurasi elektron menunjukkan jumlah elektron pada setiap sublevel. Sublevel pertama adalah 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, dan seterusnya seperti gambar di samping. Masing-masing elektron dapat berpindah dengan sendirinya di dalam sebuah orbital. Yang kedua, hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Konfigurasi elektron sangat erat hubungannya dengan sistem periodik unsur. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sifat-sifat unsur sangat tergantung pada jumlah elektron valensinya. Jika jumlah elektron valensi luar yang mengisi orbita dalam subkulit
sama dengan bilangan kuantum utama atau N, maka atom unsur tersebut pasti terletak pada golongan yang sama atau selain yang berbentuk ion, sedangkan nilai N atau bilangan kuantum utama yang terbesar menunjukkan nomor periode untuk tersebut dalam sistem periodik unsur. Sistem periodik modern. Sistem periodik modern disebut juga dengan sistem periodik panjang, merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev. Dasar penyusunan sistem periodik modern adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Henry Moseley 1887 sampai 1915 pada tahun 1913 yang menyimpulkan bahwa sistem dasar atom adalah nomor atom dan bukan massa atom relatif. Penelitian Moseley ini melahirkan sistem periodik yang menyusun unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat unsur. Golongan. Kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik disebut golongan. Penempatan unsur dalam golongan berdasarkan kemiripan sifat. Sifat periodik modern terdiri dari dua golongan. Yang pertama, golongan utama atau A meliputi A. Golongan 1A disebut golongan alkali, B. Golongan 2A disebut golongan alkali tanah, C. Golongan 3A disebut golongan boron atau aluminium, D. Golongan 4A disebut golongan karbon atau silikon, E. Golongan 5A disebut golongan nitrogen atau fosfor, F. Golongan 6A disebut golongan oksigen atau sulfur, G. Golongan 7A disebut golongan halogen, H. Golongan 8A disebut golongan gas mulia. Yang kedua, golongan transisi atau B meliputi golongan 1B sampai ke 8B. Periode. Lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik disebut periode. Sistem periodik modern terbagi menjadi dua, yaitu periode pendek dan periode panjang. Periode pendek meliputi yang pertama periode 4 terdiri atas 18 unsur, yang kedua periode 2 terdiri atas 8 unsur, yang ketiga periode 3 terdiri atas 8 unsur. Yang kedua, periode panjang meliputi yang pertama periode 1 terdiri atas 2 unsur, yang kedua periode 5 terdiri atas 18 unsur, yang ketiga periode 6 terdiri atas 32 unsur, yang keempat periode 7 belum lengkap. Sekian hasil presentasi saya. Apabila punya kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.